kasih sudah mampir ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas istilah-istilah dalam konstruksi baja. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan istilah-istilah ini. Saya akan jelaskan satu-satu tentang istilah-istilah yang biasa terpakai dalam dunia konstruksi baja. Semoga membantu. Pertama, angkur atau anchor ball. Angkur biasanya digunakan sebagai pengikat kolom pada pondasi. Bisa kita lihat di sini. Nah, inilah angkur bolnya. Fungsinya yang saya sebutkan tadi sebagai pengikat kolom pada pondasi. Terus ada istilah angkur ball plan. Jadi layout tampak lokasi angkur ball yang dilengkapi jarak-jarak angkur dan peletakannya. Biasanya itu. Kalau istilah-istilah konstruksi baja mungkin sepele ya. Cuman nggak ada salahnya kalau kita sama-sama belajar tentang istilah-istilah ini. Angkur ball plan. Setelah itu base plate. Base plate sendiri adalah pelandes kalau orang konstruksi ya bilang itu bisa alas tapak atau pelandes, macam-macam bilang. Cuman kalau di istilah konstruksi penyebutannya base plate. Biasanya rata-rata peletakannya dilas dengan kolom pada profil kolom dan sebagai join kolom dengan pondasi yang diikat dengan angkur. Bisa kita lihat di sini base plate-nya itu plat dudukan dari kolom. Biasanya ini joinnya untuk dilas dan sebagai join kolom dengan pondasi yang diikat dengan angkur. Base plate atau pelandes. Ada lagi istilah B. B itu jarak antar kolom. Kalau menurut saya ini jarak antar kolom. Kalau B. Dan sering lagi ada istilah dalam gambar-gambar rencana atau gambar itu B, jarak antar kolom. Kalau dalam istilah konstruksi baja ada kata-kata B itu jarak antar kolom. Terus yang sering lagi muncul itu beam. Beam sendiri adalah bal horizontal struktural. Kalau beam. Terus apalagi ya? Mungkin saya akan bahas satu-satu ya. Bracket. Nah, ada lagi istilah bracket. Bracket sendiri adalah dudukan struktural yang menempel pada kolom struktur yang biasanya untuk dudukan crane. Bracket. Nah, di sini pas saya buka gambar, inilah bracket itu. Dudukan struktural yang menempel itu bisa dilas ataupun bisa join baut yang biasanya untuk dudukan crane. Nah, ini crane-nya sendiri. Bisa Bapak atau teman-teman lihat bracket namanya. Istilah-istilah dalam konstruksi baja. Terus ada C-section. C-section itu profil C yang dibuat dari plat yang dibending membentuk C. Kalau saya bilang C-section ini CNP, kanal C.
Kalau di macam-macam orang-orang bilangnya, ada yang bilang kanal C, ada CNP. Kalau di sini saya sebut CNP, C section. Terus ada lagi istilah kanopi. Kanopi itu atap tambahan yang dibuat sebagai pelindung panas atau hujan. Bisa kita lihat di sini, saya lihat gambar di sini. Ini kanopi. Atap tambahan yang dibuat sebagai pelindung panas atau hujan, kanopi. Istilah-istilah konstruksi baja dan penjelasannya itu. Terus ada lagi cap plate. Cap plate itu plat penutup. Cap plate itu plat penutup, biasanya digunakan pada end section untuk menutupi area terbuka. Seperti gambar saya lihatkan di sini mana. Nah, cap plate. Nah, di sini kalau emang nggak ditutup kan otomatis ada area yang terbuka. Jadi kalau di istilah konstruksi baja ini cap plate. Kolom sendiri teman-teman sudah pada tahu. Ini fungsinya kolom sendiri adalah struktur utama yang menopang beban vertikal. Ya, dari rafter, dari atap, kolom sendiri. Jadi saya ulangi, kolom sendiri itu fungsinya untuk menahan beban vertikal. Ya, banyak di sini. Contohnya ini rafter. Terus kalau istilah ini CNP atau kanal C, atau orang bilang gordeng. Atap sendiri, penopang-penopangnya. Kolom. Terus ada lagi yang kalau Bapak atau teman-teman tahu itu apa ya ini namanya? Clear span. Clear span itu artinya bangunan tanpa ada kolom tengah. Seperti ini. Clear span, loss. Jadi bentangan loss. Jadi kalau Bapak atau teman-teman tahu clear span itu artinya ya bangunan tanpa ada kolom tengah. Terus ada lagi kalau Bapak pernah dapat gambar rencana corner kolom itu sudah jelas kolom yang pada ada di sudut-sudut bagian ini namanya corner kolom. Corner kolom, bagian-bagian di sudut-sudut ini. Ini corner kolom, bagian sudut-sudut dari bagian bangunan itu sendiri corner kolom. Terus crane. Saya ulangi lagi untuk crane di gambar ini. Crane itu mungkin kita sama-sama sudah tahu crane dan fungsinya, cuman lebih apa ya? Untuk keterangan atau arti yang sebenarnya itu crane itu alat mekanikal yang digunakan untuk memindahkan status material dengan menggunakan hoist. Crane. Jadi ini yang
crane-nya itu batangannya ini sudah apa namanya keseluruhan ya, dari rail, crane, setelah itu hoist. Hoist ini fungsinya untuk mengangkat material-material benda yang tumpuannya ada di crane ini sendiri. Ada crane bracket yang saya jelaskan tadi, dudukan dari crane bracket ini dudukan dari runway crane, jadi landasan railnya crane. Ada lagi crane rail, railnya yang dialas di runway. Jadi ini bracket, ini bracket, ini crane railnya. Terus ada lagi runway. Runway itu tempat bergesernya apa, crane, runway ini. Terus ini railnya, crane railnya. Ini bracketnya. Mungkin semoga membantu. Mungkin penamaan ini pasti akan Anda temui, atau teman-teman di konstruksi baja pasti bakal Anda temuin istilah-istilah yang seperti ini. Terus ada lagi di gambar rencana atau gambar cross section. Cross section apa ya? Cross section itu gambar as melintang porta baja bangunan. Jadi bentuknya kayak gini aja, cross section. Bisa saya lihatkan cross section. Arti cross section sendiri seperti ini. Mungkin lebih enak dijelaskan dengan menggunakan gambar. Jadi untuk mengingatnya itu lebih gampang. Jadi saya buatkan video ini semoga biar membantu teman-teman yang ada yang bekerja dalam bidang konstruksi baja. Nah, ini namanya untuk satu bentangan lengkap ini namanya cross section kalau di gambar-gambar rencana. Oke. Ada yang bilang dead load. Apa itu dead load? Dead load itu beban mati. Beban mati itu ya beban bangunan itu sendiri. Jadi beban material yang digunakan pada bangunan itu sendiri. Namanya dead load. Atau ada yang bilang double kanal. Ada lagi double kanal itu ya bisa saya jelaskan di sini, kayak kanopi ini kan saya pakai materialnya itu kanal C yang saya tangkap, saya double. Ini double kanal. Ada lagi banyak sebenarnya. Downspout. Downspout itu talang. Talang vertikal yang meneruskan air ke tanah. Jadi di sini kalau ini talang. Di downspotnya itu di sini biasanya peletakan pipa untuk mengalirkan air dari atas sampai ke bawah ke apa namanya selokan atau aliran air yang ada di bawah. Terus paling sering muncul tuh erection. Erection itu proses perakitan atau pemasangan material baja yang setelah difabrikasi. Jadi itu yang namanya erection. Terus ada lagi erection drawing, itu gambar, itu gambar yang menjelaskan cara pemasangan. Jadi kalau kita di di project-project besar dan
untuk bangunannya itu sangat rumit, biasanya dibekali dengan erection drawing itu, supaya pekerja-pekerjanya lebih mudah untuk menerapkan atau memasang konstruksinya sendiri. Fabrikasi yang saya jelaskan tadi ya proses pembentukan atau proses pembuatan struktural baja bangunan. Fabrikasi itu sering keluar fabrikasi, erection. Sekarang apa lagi ya, fascia lagi. Yang fascia itu aksesoris bangunan sebenarnya. Contohnya fascia itu sendiri ini, ini ya, gambar ini aja yang udah saya lengkapi fascia. Aksesoris bangunan yang ditempatkan pada posisi luar, nah ini fascia. Fungsinya ya untuk mempercantik, untuk menutup area terbuka, sehingga menambah nilai arsitekturalnya. Itu fascia. Kalau orang konstruksi bilangnya lisplang. Tuh, untuk mempercantik. Terus ada yang paling itu framing gitu. Framing kalau bapak atau ibu itu apa namanya, framing itu apa ya? Framing itu framing, maaf ya bahasa Inggris saya kurang sih. Itu kumpulan dari bagian-bagian komponen-komponen struktur konstruksi baja, jadi udah digabung secara lengkap. Kalau ini kan belum framing. Kalau framingnya sendiri secara lengkapnya digabung seperti ini, itu framing. Menjadi apa namanya, misalnya framing bangunan baja terdiri dari kolom, rafter, purlin, bracing, sagrot, macam-macam di situ, itu namanya framing. Terus gutter itu ya talang itu sendiri yang terbuat dari plat tipis, biasanya kayak gini nih. Biasanya orang-orang kan di konstruksi baja, teman-teman kita itu pakai apa, flat sheet namanya. Flat sheet itu material dari bahan baku dari atap gelombang. Udah galvalum. Itu dia ditekuk, dibentuk sesuai keinginan talang yang mau dipakai. Gutter kalau bahasa istilah konstruksi bajanya itu gutter. Jadi talang yang terbuat dari plat tipis, biasanya teman-teman itu bikin dari flat sheet, material bahan dari atap gelombang, bapak mungkin tahu, yang masih belum diproses jadi atap, jadi kayak lembaran gitu, jadi ntar dibentuk buat talang, itu namanya gutter. Seperti ini gutter. Seperti ini, macam-macam seperti ini. Jadi modelnya talang ya macam-macam sebenarnya untuk bagian talang. Teman-teman banyak yang bikin beberapa macam model talang. Kalau saya ini talang luar, ada yang talang dalam, macam-macam. Kalau talang itu ada talang luar, ada talang dalam. Ini beda sama yang ini. Beda. Jadi ini tanpa ada sosoran tapi langsung nempel pada kolom.
Yang satunya lagi talangnya itu berada di sosoran. Kelihatannya perbedaannya talang di sini macam-macam bentuk talang. Materialnya juga bervariasi. Ada yang dari apa namanya plat strip, ada yang dari siku, ada yang dari pipa holo, macam-macam. Terus Horns itu apa? Sering keluar. Horns itu titik pertemuan antara kolom dan rafter, ini horns. 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 Ini horns juga. Terus setelah itu kita bahas high strength bolt. High strength bolt itu kalau saya bilang HTB. Kalau orang-orang teman-teman itu biasa sering bilang HTB. Itu baut mutu tinggi. Jadi di dunia konstruksi itu macam-macam baut dan standarisasinya juga banyak. Ada yang HTB itu kuat, memiliki strength apa gaya tarik itu, terus bahannya macam-macam. Makanya itu kalau high strength bolt itu mutu tinggi yang memiliki daya tarik yang kuat. Kalau saya biasanya bilangnya HTB. Ada yang baut yang biasa, ada yang HTB. Memang dari sisi harga beda. Terus insulation dalam istilah konstruksi baja itu biasanya untuk menahan panas. Biasanya ini terpasang pada atap gelombang. Sekarang banyak yang atap udah plus insulation. Jadi dari pabrik udah direkatkan, tapi ada juga yang masih manual pakai Hermes, terus glass wool, terus aluminium foil lah. Itu yang namanya juga insulation juga untuk mengurangi panas dari atap. Insulation. Pier itu pedestal. Kalau orang teman-teman di Indonesia bilangnya pedestal. Pedestal sendiri seperti ini. Ini pier, struktur beton seperti pondasi yang didesain untuk meneruskan beban vertikal dari kolom ke pijakan footing. Itu pier. Terus ada istilah prefabricate. Itu proses pemotongan sebelum terjadi pembentukan struktural. Jadi untuk orang-orang fabrikasi kan yang pasti itu pertamanya dulu itu kita potongin plat dulu, terus pemotongan struktur bajanya sendiri, mau dijadikan kolom, mau jadikan rafter, mau jadikan balok, mau jadikan macam-macam, kolom ekstra dan lain sebagainya, kolom mana, balok anak, balok induk, itu prefabricate. Jadi kita siapkan dulu material-material platnya, jadi kita potong, kita bor. Habis setelah selesai, habis itu untuk struktural WF sendiri sudah selesai potongan. Setelah itu proses perakitan antara plate, join plat dengan baja sendiri, atau WF atau habin atau dan lain sebagainya. Terus ada primer paint, pengecatan, biasanya pengecatan lapis ke pertama.
Premier Paint. Premier Paint pengecatan pertama biasanya untuk mengurangi karat itu pakai cat sinkromat. Terus purlin. Purlin sendiri ya kanal C itu. Purlin. Rafter itu kuda-kuda. Struktur yang ditopang kolom, rafter, kuda-kuda. Terus ada ridge, apa itu bacanya? RIDGE. Biasanya itu knock. Kalau saya bilang itu knock. Knock sini. Sudut puncak bangunan. Terus ada roof slope. Itu sudut kemiringan bangunan. Berapa derajat. Terus ada sagrot. Sagrot itu kalau orang teknik orang-orang konstruksi teman-teman tuh bilangnya track stang. Fungsinya sendiri untuk pengaku purlin atau pengaku gordeng. Kalau purlin itu biasanya orang-orang teman-teman tuh bilang gordeng. Itu untuk pengaku gordeng. Biasanya terbuat dari besi bulat ya, besi beton. Kalau biasanya sagrot itu kebanyakan tuh besi beton. Nah ini loh track stang. Peletakannya juga macam-macam, ada yang bertingkat, ada yang, kalau saya biasanya pakai kayak gini. Ini namanya track stang atau sagrot. Terus menginjak ke SDS, self drilling screw. Nah itu skrunya buat pemasangan atap gelombang atau atap galvalum. Itu namanya SDS. Mutunya juga sama, beda-beda. Panjangnya juga tergantung material atap yang dipakai, yang dipasang. Namanya self drilling screw atau kita bilang atau penjual itu bilang itu SDS. Terus ada bilang set wall itu ya cladding ini. Terus ada skylight itu biasanya atap transparan, biasanya pakai fiberglass ya untuk meneruskan cahaya matahari ke dalam bangunan supaya mengurangi intensitas pemakaian lampu, lebih hemat. Terus ada lagi sheeting itu ya atap gelombang atau dinding yang terbuat dari lembaran plat tipis, yaitu atap gelombang sendiri. Terus span ini biron biasanya kayak gitu. Itu kalau aku bilang plong, berapa plong, ini jarak antara ini kolom atau jarak antara balok ke balok atau kolom ke kolom, span. Stiffener itu pengaku struktural, seperti ini pemakaian stiffener supaya mengurangi gaya puntir material sendiri, supaya lebih kaku, lebih rigid. Itu stiffener. Biasanya penggunaan stiffener itu saya
Saya pakai tebalnya itu mengikuti bibir material yang dipakai. Contohnya web 200 itu kan 200 itu 200 kali 100 itu dalam bentuk mili ya. 200 itu badannya, 100 itu bibirnya, habis itu 5,5 mili itu tebal dari badannya WF sendiri, setelah itu 8 mili itu tebal dari bibirnya. Biasanya di las stiffener untuk penghapus biar tidak menguntir aja. Terus validator, validator itu apa? Itu talang talang tengah. Coba saya ada nggak ya gambarnya? Ada gambarnya. Biasanya itu konstruksi bentuk letter M. Kalau teman-teman tahu itu validator itu letaknya di tengah. Saya ada. Ada. Itu validator. Validator sendiri kan tadi talang. Saya jelaskan pakai gambar biar teman-teman sendiri lebih cepat ingat, lebih cepat mengerti. Nih validator. Terus ada wind load, itu beban angin. Oke, mungkin itu hanya beberapa, mungkin banyak lagi sebenarnya. Mungkin ini beberapa istilah-istilah dalam konstruksi baja. Semoga membantu keterangan saya. Terima kasih sebelumnya. Dan terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Oke. Sampai jumpa di channel-channel video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Semoga membantu.